Halo adik-adik, Halo. gimana kabarnya semua? Luar biasa. Yang di rumah semua juga sehat kan? Kakak harap semuanya sehat. Baiklah, mari kita mulaikan ibadah kita. Kakak undang semua yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu lagu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita bersama dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, kami bisa sampai pada hari ini Tuhan. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan menaikkan ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama-Mu, halia, amin. Mari kita angkat satu lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari
adalah tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu lagu, firman Tuhan ku dengar. Mari kita bersama dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah menguji dan meninggikan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan pada kami bisa jadi baik selalu bagi kami Tuhan. Dalam nama-Mu, haleluya, amin. Halo adik-adik semua. Halo. Gimana kabarnya? Baik. Adik-adik di rumah gimana kabarnya? Semoga Baik. semuanya sehat-sehat ya. Nah adik-adik, minggu lalu kita sudah cerita tentang Tuhan menyediakan. Minggu ini kita akan mendengar cerita tentang Tuhan membimbing. Nah kisahnya kita ambil dari kisahnya Bapak Abraham di Kejadian 24. Nah di cerita itu, mungkin adik bisa lihat di sini. Bapak Abraham itu sudah sangat tua, umurnya sudah 140 tahun. Dan dia punya anak namanya siapa? Ada yang tahu nama anak Bapak Abraham? Ishak. Bapak Abraham itu baru punya anak ketika dia berusia 100 tahun. Berarti kira-kira Ishak umurnya berapa? Sudah 40 tahun. Sedangkan istrinya Bapak Abraham, siapa namanya? Istrinya Bapak Abraham namanya Sarah. Sarah itu sudah meninggal ketika Ishak berusia 37 tahun. Jadi si Ishak itu sekarang sudah 40 tahun nih dia. Ini dia. Bapak Abraham ini lihat kalau Ishak ini sudah cukup dewasa umurnya untuk menikah, untuk mencari pendamping. Jadi disuruhnya lah hambanya Bapak Abraham di rumahnya Bapak Abraham yang paling tua untuk mencarikan istri buat Ishak. Tapi Bapak Abraham ini dia nggak mau kalau istrinya Ishak itu diambil dari perempuan Kanaan. Meskipun mereka tinggalnya di tanah Kanaan, di tanah perjanjian. Kenapa Kak? Karena orang Kanaan itu mereka tidak mengenal Tuhan. Jadi Bapak Abraham nggak mau kalau istrinya Ishak diambil dari perempuan Kanaan. Jadi disuruhnyalah hambanya ini mencari istri untuk Ishak ke negerinya Bapak Abraham, ke rumah sanak saudaranya Bapak Abraham. Dan dia juga meminta supaya hambanya ini mengambil sumpah kalau dia tidak akan mengambil perempuan Kanaan. Sumpahnya itu dengan dia meletakkan tangan di bawah pangkal paha Bapak Abraham. Nah, paha itu melambangkan kalau sumpahnya itu adalah sungguh-sungguh dan serius. Kemudian apa yang dilakukan hambanya ini? Setelah dia mendapatkan perintah, dia langsung pergi menjalankan perintah dari tuannya. Biasanya kita kalau diberikan perintah, kita pasti suka mengulur-ulur waktu. Besok lah, lusa lah, kadang sampai tidak dikerjakan. Tapi berbeda sama hambanya Bapak Abraham ini ya, dia langsung mengerjakan perintah dari tuannya. Kemudian, dia tidak boleh cari perempuan Kanaan. Dia harus pergi ke Haran atau Nahor. Berangkatlah si hambanya Bapak Abraham ini, dia bawa 10 ekor unta. Dia bawa unta, banyak loh unta 10 ekor itu. Dan masing-masing unta itu dimuati sama barang-barang berharga. Ada emas, ada perak, ada kado-kado lainnya. Dalam perjalanannya, akhirnya dia sampai ke tempat tujuannya. Tapi sampainya di sana, hambanya Bapak Abraham ini dia bingung
kemana ya dia harus cari istri untuk Ishak, harus cari yang seperti apa untuk jadi pendampingnya si Ishak. Kemudian ketika dia bingung, apa yang dilakukan? Ada yang tahu? Ya, dia bingung dan akhirnya dia berdoa. Sama seperti kita ketika kita bingung, tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kita datang sama Tuhan, kita tanya sama Tuhan apa yang harus kita lakukan. Sama seperti hambanya Bapak Abraham ini. Tuh, dia berdoa, minta petunjuk sama Tuhan. Dia bilang gini sama Tuhan, Tuhan, jikalau nanti saya ketemu sama gadis yang saya minta minum sama dia, terus dia kasih minum buat saya, dan juga untuk unta-unta saya, maka dialah orangnya yang Tuhan pilihkan untuk Ishak. Belum lagi selesai dia berkata-kata, datanglah seorang perempuan cantik. Ada yang tahu namanya? Ada yang tahu namanya siapa? Perempuan yang sangat cantik. Dia sedang mau mengambil air di sumur. Namanya adalah Ribka. Datanglah Ribka, dia mau ambil air di sumur. Kemudian berlarilah hambanya Bapak Abraham ini. Tuh, dia menemui si Ribka. Dia meminta minum sama Ribka. Apa yang Ribka lakukan? Ribka memberikan dia minum. Kemudian dia juga bilang dia akan berikan minum untuk unta-untanya hambanya Bapak Abraham. Artinya apa, adik-adik? Artinya Ribka itu adalah orang yang dipilih. Ribka itu yang ditunjukkan untuk menjadi istrinya Ishak melalui doanya hamba Bapak Abraham. Nah, kemudian hambanya Bapak Abraham ini dia memberikan anting-anting dan juga gelang buat Ribka. Kemudian dia tanya tuh sama Ribka, anak siapakah engkau? Dan adakah tempat bermalam di rumah ayahmu? Kata Ribka, ayahku Betuel, anaknya Nahor dan Milka. Dan di rumahku juga ada tempat bermalam. Yang itu artinya mereka masih saudaranya Bapak Abraham. Nah, hambanya Bapak Abraham ini senang dong karena doanya sudah dijawab oleh Tuhan. Dia sudah menemukan. Nah, kita baca di Kejadian 24 ayatnya yang ke-26. Kakak bacaan. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Tuhan telah menuntun aku. Artinya Tuhan telah membimbing aku. Tuhan yang sudah membimbing hambanya Bapak Abraham ini supaya dia perjalanannya berhasil menemukan si Ribka untuk menjadi istrinya Ishak. Tuhan yang sudah membimbing dia. Setelah itu Ribka dia berlari ke rumahnya dan menceritakan sama orang yang di rumahnya semua yang telah terjadi. Nah, Ribka ini punya saudara laki-laki. Ada yang tahu siapa namanya? Di rumah ada yang tahu? Namanya adalah Laban. Saudara laki-lakinya Ribka namanya Laban. Dialah yang pergi menemui hambanya Bapak Abraham. Dan dia membawa hamba Bapak Abraham ini pulang ke rumah mereka. Nah, sesampainya di rumah mereka itu sudah ada dihidangkan makanan. Nah, adik-adik, biasanya kalau kita habis perjalanan jauh pasti haus dan lapar. Dan ketika kita melihat ada makanan di depan mata kita, pasti rasanya apa? Pengen makan langsung, nggak pikir-pikir lagi, dan pengen langsung makan. Tapi beda ya sama hambanya Bapak Abraham ini. Dia bilang kalau saya tidak akan makan sebelum saya menyampaikan pesan dari Tuanku Abraham. Jadi dia menceritakan bagaimana mulanya dia bisa bertemu dengan Ribka, yaitu kalau Bapak Abraham itu dia adalah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan, dia sangat kaya. Dia sedang mencari istri untuk anaknya Ishak, tapi dia tidak mau mengambil istrinya dari perempuan Kanaan. Kemudian disuruhnya lah hambanya ini pergi ke rumah sanak saudaranya ke Haran. Dan ketika dia bingung, dia berdoa dan minta petunjuk, akhirnya dia menemukan Ribka. Setelah hambanya Bapak Abraham berkata begitu, kemudian dia bertanya kepada keluarganya Ribka. Kita baca di Kejadian 24 juga ayatnya yang ke 49. Saya bacakan ya. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada Tuanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri. Nah, maksudnya apa, Dek? Maksudnya itu adalah hambanya Bapak Abraham ini bertanya,
Jadi keluarganya mereka tuh setuju nggak kalau Ribka diambil jadi istrinya Ishak? Apa aja keluarganya? Di ayat 50-51. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat, Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Artinya keluarganya apa? Setuju kalau Ribka diambil untuk jadi istrinya Ishak. Gembiralah hati hambanya Bapak Abraham ini. Akhirnya dia sudah mencapai tujuannya. Kemudian dia memberikan barang-barang berharga itu yang dia bawa. Ada emas, ada perak, dan ada kado-kado lainnya. Nah, kado-kado itu maksudnya buat apa? Itu menunjukkan bahwa Bapak Abraham itu sangat kaya. Dan juga untuk membujuk calon pengantin. Mungkin adik-adik pernah lihat ada tetangganya atau saudaranya yang mau lamaran, pasti akan membawa hantaran kan? Nah, isi hantaran itu juga pasti ada perhiasan atau ada baju-baju pakaian. Sama seperti itu kira-kira. Setelah itu mereka makan dong, tadi kan sudah disiapkan makanan. Mereka makan, akhirnya hambanya Bapak Abraham ini juga menginap di rumahnya si Ribka. Keesokan paginya, ketika dia mau pulang, Ribka masih ditahan sama keluarganya. Katanya, biarlah Ribka tinggal dulu selama 10 hari. Tapi hambanya Bapak Abraham bilang, janganlah tahan aku, sebab Tuhan sudah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku pulang ke rumah tuanku. Terus mereka bilang, marilah kita tanya aja sama Ribka. Ribka mau nggak ya ikut? Apa aja Ribka? Ada yang tahu? Kira-kira Ribka mau nggak? Mau, Ribka langsung bersedia. Responnya Ribka bersedia. Dan akhirnya setelah berkemas, Ribka pun pergi bersama hambanya Bapak Abraham. Pergi ke tanah Kanaan. Nah, di perjalanan itu ternyata Ishak juga sedang jalan-jalan di padang. Dan dia melihat, wah ada gerombolan unta. Ada siapa tuh yang datang? Nah, begitu juga dengan Ribka. Dia juga bertanya sama hambanya Bapak Abraham, siapa itu laki-laki yang sedang berjalan mendekat ke arah kita? Diberitahukanlah kepada Ribka kalau itu adalah Ishak. Ketika mereka bertemu di satu titik yang sama, hambanya Bapak Abraham itu pun menceritakan semua yang terjadi sama Ishak. Dan akhirnya Ishak mengambil Ribka untuk menjadi istrinya. Jadi adik-adik, Tuhan sudah membimbing hambanya Bapak Abraham sehingga dia dapat menemukan Ribka, membimbing perjalanannya dapat menemukan Ribka untuk menjadi calon istrinya Ishak. Nah, Tuhan juga yang akan membimbing adik-adik kita semua untuk mencapai tujuan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita sampai di sini firman Tuhan pada hari ini. Ayat hafalan kita ada di Mazmur 145 ayat 13. Mazmur 145 ayat 13b. Dari kata Tuhan, kita baca sama-sama. Udah dapat? 1, 2, 3. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Cukup sekian firman Tuhan pada hari ini. Kita akan berdoa. Semuanya mari berdiri. Berdiri, lipat tangan ke meternya. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur padamu Tuhan. Tuhan berikan kami kesempatan, Tuhan berikan kami kesehatan bagi kami tempat ini maupun bagi kami yang ada di rumah Tuhan. Kami sudah memuji muliakan namamu, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk percaya bahwa Engkau akan membimbing kami mencapai tujuan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami akan akhiri ibadah kami hari ini dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik semua. Untuk aktivitas hari ini, baik yang adik-adik dari kelas kecil, kelas sedang maupun kelas besar, ini ada 2 halaman. Pertama-tama adik-adik warnain dulu semua gambarnya. Dan untuk gambar yang sumur ini, adik-adik gunting lalu tempel di bawah sini. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Sumur yang tadi adik-adik tempel di bawah untanya ini dan diwarnainnya seperti biasa. Demikian aktivitas untuk hari ini. Terima kasih.